Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Tama Utama di Kapitra Tanagib STB 4504, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Di sini saya akan memaparkan terkait pemenuhan ujian akhir semester saya, yaitu saya akan membahas ontologi, aksiologi, dan epistemologi serta kaitannya dengan dunia pemasyarakatan. Next yaitu masuk ke pembagian penjelasan bab pertama, yaitu ontologi. Untuk ontologi ilmu adalah suatu cabang utama filsafat yang berfokus pada studi tentang keberadaan dan realitas. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi ilmu mengkaji hakikat dasar dari segala sesuatu yang ada, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ini mencakup pertanyaan mendasar seperti apa itu ilmu, apa yang bisa dianggap sebagai pengetahuan ilmiah, dan bagaimana kita memahami realitas dari suatu ilmu tersebut. Ontologi ilmu berusaha untuk memahami struktur fundamental dari kenyataan. Ini termasuk kajian tentang entitas seperti objek, sifat, ruang, dan waktu. Misalnya dalam fisika, ontologi berurusan dengan konsep seperti partikel dasar dan medan. Dalam biologi, ontologi mengkaji konsep kehidupan dan spesies. Ontologi ilmu juga mengeksplorasi bagaimana berbagai entitas ini berinteraksi dan berhubungan satu sama lain untuk membentuk dunia yang kita alami. Ontologi ilmu juga mencakup studi tentang kategori-kategori dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan pengetahuan. Ini termasuk pengertian tentang entitas konkret dan abstrak, serta hubungan antara mereka. Dalam ilmu pengetahuan, memahami ontologi berarti memahami bagaimana kita membedakan antara apa yang secara fisik dan konsep yang lebih teoritis atau matematis. Kemudian kaitannya dengan pemasyarakatan, ontologi ilmu pemasyarakatan adalah kajian khusus yang menelaah hakikat dan sifat dasar dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem pemasyarakatan. Ini melibatkan analisis tentang konsep-konsep dasar seperti rehabilitasi, reintegrasi, dan keadilan restoratif. Pertanyaan kunci dalam ontologi ilmu pemasyarakatan meliputi apa tujuan utama dari sistem pemasyarakatan, bagaimana kita memahami identitas dan perubahan perilaku narapidana, dan apa yang merupakan realitas dalam konteks pemasyarakatan. Ontologi pemasyarakatan juga mencakup pemahaman tentang entitas yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan seperti narapidana, tools pemasyarakatan, serta lingkungan sosial dan fisik di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, ini merupakan kajian tentang proses dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan seperti program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Dalam memahami ontologi ilmu pemasyarakatan, kita dapat lebih baik mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan sistem pemasyarakatan. Ini termasuk analisis tentang bagaimana sistem ini diorganisir dan dioperasikan, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Memasuki epistemologi. Epistemologi ilmu adalah cabang filsafat yang mengeksplorasi sumber, sifat, dan batas-batas pengetahuan. Epistemologi ilmu fokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh, metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, serta validitas dan kendala pengetahuan tersebut. Mencakup pertanyaannya yaitu, bagaimana kita mengetahui sesuatu dengan pasti, apa yang membuat suatu metode ilmiah sah, dan bagaimana kita membedakan antara fakta dan opini. Epistemologi ilmu juga mencakup studi tentang bagaimana metode penelitian ilmiah seperti eksperimen, observasi, dan simulasi, serta bagaimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Selain itu, epistemologi ilmu mengkaji bagaimana teori-teori ilmiah dikembangkan, diuji, dan diterima oleh komunitas ilmiah. Ini termasuk analisis tentang bagaimana bukti-bukti ilmiah dikumpulkan dan diinterpretasikan, serta bagaimana hipotesis dan teori-teori ilmiah diuji melalui eksperimen dan pengamatan. Dengan memahami epistemologi ilmu, kita dapat lebih baik menilai kendala dan validitas dari pengetahuan ilmiah yang kita peroleh. Ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan ilmiah yang kita gunakan untuk membuat keputusan didasarkan pada metode yang sah dan bukti yang kuat. Selanjutnya memasuki epistemologi ilmu pemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan dunia pemasyarakatan, epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan tentang sistem pemasyarakatan dikembangkan dan divalidasi.
Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa metode yang paling efektif untuk mengevaluasi keberhasilan program pemasyarakatan, bagaimana data tentang narapidana dan rehabilitasi dikumpulkan dan dianalisis, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan pemasyarakatan terbukti kuat. Epistemologi ilmu pemasyarakatan juga mencakup studi tentang bagaimana metode penelitian yang digunakan untuk kaji sistem pemasyarakatan seperti studi longitudinal, survei, wawancara, dan analisis statistik. Ini termasuk analisis tentang bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan diinterpretasikan untuk mengevaluasi efektivitas program pemasyarakatan. Dengan memahami epistemologi ilmu pemasyarakatan, kita dapat lebih baik menilai kendala, validitas, dan pengetahuan yang kita miliki tentang sistem pemasyarakatan. Hal ini penting bagi petugas pemasyarakatan bahwa kebijakan praktik pemasyarakatan didasarkan pada bukti yang kuat dan valid, serta mampu memberikan hasil yang diharapkan melalui data dan observasi pengumpulan data tadi, sehingga kita bisa menarik kesimpulan, bisa memproses data-data tersebut untuk kemudian kita bisa praktikkan untuk membuat kebijakan dan praktik lainnya. Kemudian masuk ke subbab terakhir, yaitu aksiologi. Aksiologi ilmu membahas tentang nilai-nilai dan etika dalam ilmu pengetahuan. Ini termasuk pertanyaan tentang tujuan akhir dari ilmu pengetahuan, nilai yang terkandung dalam proses penelitian, serta implikasi etis dari penemuan ilmiah. Aksiologi ilmu mempertimbangkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat berkontribusi pada kebaikan manusia, dan bagaimana etika penelitian harus dijaga untuk memastikan bahwa penelitian memberikan manfaat dan tidak merugikan masyarakat. Hal ini dalam hal lain, bagaimana ilmu pengetahuan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena dalam mencari suatu ilmu atau bagaimana mendapat ilmu pengetahuan, kita harus memperhatikan etika-etika yang ada untuk memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Aksiologi ilmu juga mencakup studi tentang tanggung jawab sosial ilmuwan dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang bernilai dan tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk atau mengarah pada hal yang negatif. Ini termasuk analisis tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta bagaimana penemuan ilmiah dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia, dan tidak digunakan untuk tujuan negatif seperti yang mengarah pada hal kriminalitas. Dengan memahami aksiologi ilmu, kita dapat lebih baik menilai dampak sosial dan etis dari penelitian ilmiah, serta memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan manusia dan lingkungan. Kaitannya dengan pemasyarakatan, yaitu aksiologi membahas nilai-nilai dan etika terkait dengan sistem pemasyarakatan. Ini mencakup pertanyaan tentang bagaimana sistem pemasyarakatan dapat dioperasikan secara adil dan manusiawi, memastikan hak-hak asasi manusia warga binaan terpenuhi, bagaimana memastikan program pemasyarakatan dapat memberikan kontribusi positif bagi reintegrasi sosial. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga mendapat menambah wawasan kita mengenali ontologi, epistemologi, dan aksiologi serta kaitannya dengan ilmu pemasyarakatan.